Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kelompok kami bernama Denritek. Denritek singkatan dari Dina, Eka, Naswa, Rinda, Teknologi. Kami di sini akan mempresentasikan isi dari GeoGebra Book. Sebelum mempresentasikan materi kami punya jargon. Denritek bersama berpikir berkarya. Jaya jaya jaya. Nah, yang pertama adalah sumber referensi. Referensi dari materi yang kami ambil adalah dari buku SMP kelas 8 dengan bab yang kami ambil adalah bab 4 persamaan garis lurus. Di mana dalam bab 4 ini kita memiliki 4 subbab. Yang pertama 4.1 grafik persamaan garis lurus. Yang kedua 4.2 menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Yang ketiga 4.3 bentuk persamaan garis lurus dengan kemiringan M dan melalui titik X1 dan Y1. Dan yang keempat 4.4 sifat-sifat persamaan garis lurus. Yang kedua, berikut adalah tampilan awal dari laman GeoGebra Book. Ketika siswa membuka laman GeoGebra Book, tampilan awal akan berisi tujuan pembelajaran dalam materi bab persamaan garis lurus, serta daftar isi atau table of content dari buku ini. Nah, berikut adalah tampilan dari GeoGebra Book. Dalam buku ini, peserta didik akan belajar bagaimana cara membuat grafik persamaan garis lurus, menentukan persamaan garis lurus dengan gradien tertentu, dan menentukan sifat-sifat dari sebuah persamaan garis lurus. Tujuan pembelajaran kami adalah, yang pertama, memahami konsep bentuk persamaan garis lurus, yang kedua, memahami konsep gradien, yang ketiga, memahami sifat-sifat persamaan garis lurus, dan yang keempat, menentukan penyelesaian dari suatu persamaan garis lurus. Nah, dapat dilihat di sini pada bagian kiri di sini ada tombol lingkaran. Siswa dapat klik pada outline dan pada outline ini akan keluar daftar isi dari GeoGebra Book kami. Nah, dari halaman ini dapat digeser ke bawah. Di sini terlihat table of contents. Dalam table of contents ini terdapat 5 bab. Yang pertama, petunjuk belajar. Nah, dalam petunjuk belajar ini berisi buku panduan penggunaan GeoGebra Book, di mana dalam buku panduan penggunaan GeoGebra Book ini kita juga menyediakan buku panduan dalam bentuk flipbook. Nah, yang kedua ada materi bab persamaan garis lurus. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada 4 materi dalam bab persamaan garis lurus. Tambah kita juga menyediakan buku materi persamaan garis lurus dalam bentuk flipbook. Nah, yang ketiga ada penilaian pengetahuan. Dalam penilaian pengetahuan ini terdapat lembar pengetahuan siswa, di mana lembar penilaian pengetahuan siswa ini berisi lembar penilaian yang digunakan untuk mengukur pengetahuan siswa. Dan yang keempat ada penilaian keterampilan. Nah, dalam penilaian keterampilan ini berisi lembar penilaian keterampilan. Nah, yang kelima ada informasi pendukung, di mana dalam informasi pendukung ini berisi sumber materi ajar. Di dalamnya terdapat buku dan juga video pembelajaran, dan kita juga menyediakan rangkuman materi. Nah, yang ketiga ada penjelasan isi dari GeoGebra Book. GeoGebra Book kami akan terdiri dari 5 bab, yaitu yang pertama petunjuk belajar, yang kedua materi bab persamaan garis lurus, yang ketiga penilaian pengetahuan, yang keempat penilaian keterampilan, dan yang kelima informasi pendukung. Bab yang pertama berisi petunjuk belajar. Petunjuk belajar yang kami gunakan adalah buku digital berupa flipbook. Ini digunakan sebagai petunjuk untuk siswa dalam penggunaan GeoGebra Book ini. Adapun isinya ada yang pertama pendahuluan, yang kedua ada petunjuk penggunaan tiap bab, yang ketiga petunjuk penggunaan animasi tiap subbab, yang keempat petunjuk pengisian penilaian, yang kelima petunjuk gabung GeoGebra lesson. Bab yang kedua yaitu petunjuk belajar. Buku digital ini yang berupa flipbook berisi tata cara penggunaan GeoGebra Book, materi persamaan garis lurus. Hal ini dapat melatih siswa untuk belajar mandiri dalam memahami penggunaan GeoGebra Book dan petunjuk penggunaan animasi GeoGebra yang berguna dalam membantu siswa memahami materi dengan praktek secara langsung. Untuk mengaksesnya tinggal diklik activity yang berjudul buku panduan penggunaan GeoGebra.
nanti munculnya akan seperti ini. Untuk memperbesar tampilan buku digital ini, diklik di sebelah gambar suara, nanti akan membesar. Berikut adalah tampilan dari buku digital petunjuk penggunaan GeoGebra Book materi persamaan garis lurus. Ada di daftar isi terlihat ada pendahuluan, ada cara penggunaan aplikasi, dan petunjuk penggunaan animasi. Di penggunaan aplikasi ada isi tampilan dari GeoGebra Book, petunjuk penggunaan buku digital, petunjuk penggunaan materi ajar, petunjuk pengisian penilaian pengetahuan, dan petunjuk pengisian penilaian keterampilan. Selanjutnya ada petunjuk bergabung GeoGebra Lesson dan petunjuk penggunaan sumber belajar. Di petunjuk penggunaan animasi ada petunjuk penggunaan animasi di materi setiap subbab dan penggunaan animasi di penilaian keterampilan. Siswa diajak untuk belajar melalui buku digital ini agar memahami penggunaan dari GeoGebra Book. Bab yang kedua yaitu materi bab persamaan garis lurus. Pada bab ini, siswa akan belajar materi persamaan garis lurus yang telah dibagi pada tiap subbab-subbab yang sudah diberitahukan sebelumnya di tujuan pembelajaran. Yang ada materi yang pertama 4.1 grafik persamaan garis lurus, yang 4.2 menentukan kemiringan persamaan garis lurus, 4.3 bentuk persamaan garis lurus dengan kemiringan M dan titik X1Y1, serta 4.4 sifat dari persamaan garis lurus. Disediakan di tiap subbab animasi GeoGebra yang dapat membantu siswa belajar dalam memahami bentuk persamaan garis lurusnya secara langsung. Selanjutnya bab materi persamaan garis lurus. Ketika siswa membuka bab materi ini akan terdapat 5 macam activity yang terdiri dari 4 subbab materi dan juga 1 buku digital materi persamaan garis lurus. Di 4.1 grafik persamaan garis lurus akan berisi tentang penjelasan bentuk grafik dari persamaan garis lurus secara umum, yaitu Y sama dengan MX plus C dan AX plus BY plus C sama dengan 0. Pada subbab ini disediakan animasi untuk mengetahui macam-macam persamaan garis lurus dengan persamaan yang berbeda-beda. Untuk mengetahui bisa mencet di kotak yang bertuliskan soal persamaan. Di subbab menentukan kemiringan persamaan garis lurus akan berisi persamaan garis lurus yang ditulis dengan Y sama dengan MX plus C, dengan M merupakan lambang gradien atau kemiringan dari persamaan garis lurus. Di sini juga diberikan contoh grafik dengan kemiringan negatif dan positif untuk siswa memahami perbedaannya. Di materi ini juga dijelaskan tentang cara mencari nilai gradien dengan dua bentuk persamaan yang berbeda. Untuk melihat bentuk persamaannya yang disediakan di contoh soal, bisa menggunakan animasi GeoGebra yang disediakan dengan cara menggeser slider sesuai dengan contoh soal. Misal, contoh soal min Y sama dengan min 2X plus 5, maka gradiennya adalah min 2. Maka siswa bisa menggeser grad M ke arah min 2. Dan untuk C-nya 5. Selanjutnya 4.3 bentuk persamaan garis lurus dengan kemiringan M dan titik X1Y1. Di sini dijelaskan persamaan garis lurus yang jika diketahui kemiringannya dan melalui satu titik yaitu X1Y1. Dengan bentuk persamaannya yaitu Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Dengan M adalah kemiringan garis dan X1Y1 adalah titik yang dilalui garis tersebut. Misal ada contoh soal diketahui titik 2,1 dengan kemiringan negatif 1, siswa dapat memasukkan
yang diketahui dengan animasi yang disediakan dengan menggeser slider M -1, M-nya -1, X1-nya 2, Y1-nya 1, maka bentuk persamaan garis lurusnya akan seperti ini. Di dalam materi subbab sifat-sifat persamaan garis lurus ini akan dijelaskan sifat-sifat dari persamaan garis lurus. Yang pertama ada gradient, ada bentuk garisnya, ada horizontal, vertikal, dan lain-lain. Disediakan juga animasi untuk siswa mengetahui macam-macam bentuk persamaan garis lurus berdasarkan sifatnya. Ada garis tegak lurus, garis sejajar, garis berhimpit, garis berpotong, persamaan garis lurus dengan gradien negatif, positif, dan nol. Di bab 2 ini, siswa dapat membuka tiap subbab yang telah terbagi menjadi 4 bagian tadi. Nah, ada subbab tambahan juga, yaitu berupa buku digital yang mempermudah siswa dalam belajar materi tanpa perlu membuka masing-masing subbab satu persatu. Selanjutnya disediakan juga materi persamaan garis lurus dalam bentuk buku digital. Ini mempermudah siswa untuk mempelajari tiap subbab tanpa perlu membuka activity satu persatu. Bab 3, penilaian pengetahuan. Dalam bab ini berisi lembar aktivitas untuk menilai kompetensi pengetahuan siswa dalam bentuk game. Dalam game ini, kami menyediakan soal pilihan ganda. Siswa akan mengerjakan soal melalui web Kahoot untuk menguji seberapa jauh pemahaman siswa mengenai materi persamaan garis lurus. Sebelum melakukan aktivitas penilaian, siswa diminta untuk mengisi kuesioner mengenai materi yang sudah diberikan. Kemudian selanjutnya yaitu penilaian pengetahuan. Siswa setelah menuju penilaian pengetahuan, siswa diminta untuk ngeklik lembar penilaian pengetahuan siswa. Kemudian sebelum siswa menuju ke Kahoot, siswa diminta untuk mengisi kuesioner terlebih dahulu. Siswa harus menjawab dari berbagai pertanyaan dalam kuesioner. Setelah menjawab pertanyaan kuesioner, yaitu siswa bisa mengakses laman untuk menuju Kahoot. Untuk mengakses laman web Kahoot, siswa harus nge-scroll ke bawah setelah mengerjakan pertanyaan kuesioner, yaitu kemudian siswa bisa memasukkan nama terlebih dahulu, yaitu misalnya namanya. Kemudian setelah memasukkan nama, kita klik OK Go untuk menuju ke soal. Nah, untuk yang pertanyaan pertama seperti ini tampilannya. Kemudian setelah membaca soal, di sini ada diberi waktu. Dalam mengerjakan soal ini diberi waktu 1 menit. Setelah mengerjakan, siswa dapat memilih pilihan jawaban yang benar. Kemudian, setelah siswa mengerjakan soal dari Kahoot tersebut, guru akan menilai hasil siswa melalui web Kahoot di bagian result. Besaran jawaban benar menunjukkan kemampuan masing-masing siswa, seberapa jauh siswa dalam memahami materi persamaan garis lurus. Kemudian, jawaban benar atau salah dari siswa dapat menjadi alat ukur seberapa jauh pemahaman siswa dalam materi tiap subbab. Setelah siswa mengerjakan soal di Kahoot, guru dapat menilai hasil siswa melalui web Kahoot, yaitu bagian reports, kemudian participants, kemudian di sini ada daftar nama siswa, ada daftar rank, kemudian jawaban benar dan salah, kemudian ada jawaban
dikerjakan dan kemudian ada skor. Nah, di sini guru dapat mengetahui siapa siswa yang belum memahami materi persamaan garis lurus dan siswa yang sudah benar-benar memahami materi persamaan garis lurus. Kemudian ini jawaban benar atau salah dari siswa dapat menjadi alat ukur seberapa jauh pemahaman siswa dalam materi tiap subbab persamaan garis lurus. Bab 4, penilaian keterampilan. Pada bab ini, siswa akan mengerjakan aktivitas-aktivitas untuk menilai berbagai keterampilan baik secara individu maupun kelompok. Lembar aktivitas akan dibagikan ke peserta didik dalam bentuk GeoGebra lesson. Kemudian, kami akan memberikan kode untuk peserta didik untuk masuk ke dalam GeoGebra lesson. Dalam GeoGebra lesson berisi 5 soal yang sudah mencakup seluruh materi tiap subbab yang telah dipelajari. Dalam penilaian keterampilan akan diuji 5 macam keterampilan, yaitu yang pertama, generalisasi simpulan konseptual, yang kedua, diskusi dan kolaborasi, yang ketiga, analisis dan penalaran matematis, yang keempat, literasi digital, dan yang terakhir yaitu pengaplikasian konsep GeoGebra. Yang berikutnya yaitu penilaian keterampilan. Pada laman ini, siswa diajak untuk praktek GeoGebra, berdiskusi, menganalisis, dan menjawab soal dalam pemecahan masalah seputar persamaan garis lurus. Yang berikutnya kita klik aktivitas yang berjudul lembar penilaian keterampilan siswa. Pada aktivitas ini akan diberikan 5 soal. Pada soal yang pertama, siswa diminta untuk mengamati perubahan garis yang terjadi. Siswa bisa langsung mempraktekkan pada applet yang disediakan dengan menggeserkan slider yang ini. Ini slider untuk A, ini untuk B, ini untuk C. Lalu pada soal yang kedua, siswa diminta untuk menggambar grafik persamaan dan bisa langsung diketikkan pada applet yang tersedia. Jadi bisa langsung diketikkan pada applet ini untuk persamaannya. Lalu pada soal yang ketiga, siswa diminta untuk membandingkan kedua garis, apakah kedua garis tersebut saling sejajar, berpotongan, atau tegak lurus. Garisnya sudah diketahui di sini, lalu kita bisa mengetikkan pada appletnya. Dan pada soal yang keempat, siswa diminta untuk menggambar dan membuat kesimpulan. Lalu, siswa bisa mengumpulkan hasilnya pada barcode yang sudah disediakan. Baik, ketika barcode untuk pengumpulan tugas tadi di-scan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan untuk pengumpulannya kita bisa klik tanda plus di sini. Dan karena kita mengumpulkan berupa gambar, maka kita klik yang gambar, image search yang ini, lalu kita bisa menuliskan kesimpulannya di sini. Dan soal yang terakhir, siswa diminta untuk mencari persamaan garis lurus yang sudah diketahui titiknya dan kemiringannya. Lalu setelah dikerjakan secara manual, siswa bisa mengeceknya pada applet yang tersedia apakah hasil perhitungannya sudah benar atau belum. Bab yang terakhir yaitu informasi pendukung. Pada bab ini berisi ringkasan materi persamaan garis lurus yang mempermudah siswa memahami materi yang telah diberikan. Di chapter ini juga akan diberikan sumber-sumber lain baik berupa buku atau video, sehingga siswa dapat belajar mandiri di luar jam sekolah. Yang berikutnya yaitu informasi pendukung. Pada laman ini berisi tentang rangkuman materi persamaan garis lurus serta sumber-sumber belajar lain yang dapat mempermudah siswa dalam memahami materi lebih lanjut. Kita klik aktivitas yang berjudul sumber materi ajar. Nah, maka isinya akan seperti ini.
berisi tentang pengertian, bentuk persamaan, ada sifat-sifat, potongan, cara mencari persamaan garis, lalu cara menentukan gradiennya. Dan pada bagian bawah halaman ini berisi tentang sumber-sumber ajar yang digunakan, ada berupa buku dan ada berupa link video dari YouTube. Jika kita diklik videonya, maka videonya akan bisa langsung berjalan. Inti dari pembuatan GeoGebra Book ini adalah sebagai media pembelajaran interaktif berbasis digital yang dirancang untuk membantu siswa SMP kelas 8 memahami materi persamaan garis lurus. Dengan menggunakan platform GeoGebra, buku ini menyajikan materi melalui animasi, lembar aktivitas, penilaian berbasis game, dan sumber belajar tambahan. Struktur buku dibagi menjadi 5 bab utama. Yang pertama ada petunjuk belajar, materi inti, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan informasi pendukung. Tujuan utama buku ini adalah meningkatkan pemahaman konsep melalui pendekatan visual dan interaktif, serta melatih keterampilan seperti analisis, penalaran matematis, literasi digital, dan kolaborasi. Buku ini juga mendukung pembelajaran mandiri dengan menyediakan ringkasan materi dan sumber referensi tambahan, serta menyediakan buku digital. Sekian penjelasan mengenai isi dari GeoGebra Book. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.